Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini saya membuat bubble bread, roti yang lagi viral. Kali ini saya membuatnya tanpa diulenin, tapi hasilnya jadi super empuk dan lembut banget. Bahannya juga super simple. Kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya, simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita buat bahan biangnya dulu dari 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, 9-10 sendok makan air hangat. Kita pakai air hangat supaya nanti adonan cepat mengembang ya. Sekarang kita aduk bahan biangnya sampai rata. Kalau sudah rata, sekarang kita biarkan bahan biang sampai mengembang kurang lebih 7-10 menit sambil ditutup ya. Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung terigu. Saya pakai protein tinggi atau merek Cakra. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk semua bahan kering ini sampai tercampur dengan rata. Setelah rata, kita buat lubang di tengah-tengah tepung. Kemudian kita masukkan bahan biang yang sudah kita buat tadi dan sudah mengembang seperti ini. Kalau bahan biang tidak mengembang seperti ini, berarti raginya sudah tidak aktif lagi ya. Kemudian tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kemudian kita kocok kuning telur bersama bahan biang. Setelah itu kita aduk semua bahan ini sampai adonan menggumpal ya. Di sini adonan cukup kita aduk menggunakan spatula, tapi kalau teman-teman merasa adonan agak berat, teman-teman boleh mengaduknya menggunakan tangan. Dan misalkan adonan masih terasa agak kering, teman-teman boleh menambahkan dengan air hangat sedikit demi sedikit ya. Setelah adonan sudah menggumpal, sekarang kita tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita aduk lagi sampai rata menggunakan spatula. Selain menggunakan spatula, teman-teman juga boleh menggunakan tangan ya. Kita aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata dan margarinnya terserap ke adonan. Setelah margarin sudah terserap dengan sempurna, adonan sudah tidak terlalu lengket. Kemudian kita ambil adonan dan bulatkan. Setelah itu di-proofing sampai mengembang kurang lebih 1 jam sambil ditutup dengan kain atau plastik. Setelah kurang lebih 1 jam, adonan sudah mengembang seperti ini. Sekarang kita siapkan alas kerja dan tabur tipis dengan tepung terigu. Kemudian kita tuangkan adonannya ke dalam alas kerja. Lalu tepuk-tepuk adonannya supaya gas yang ada di adonan bisa keluar. Kita tambah dengan tepung terigu sedikit demi sedikit supaya tidak lengket. Nah, kita pipihkan menggunakan telapak tangan atau boleh menggunakan rolling pin ya. Setelah adonan dipipihkan, sekarang saya akan menggunakan spuit untuk mencetaknya. Jadi kalau kita pakai spuit nggak perlu ditimbang lagi untuk menghasilkan adonan yang sama rata. Pakai spuit hasilnya lebih cepat dan lebih praktis. Sisa adonan yang sudah dicetak bisa kita pipihkan lagi ya, dan kita cetak menggunakan spuit. Selain menggunakan spuit, teman-teman bisa juga langsung dipotong-potong menggunakan spatula atau scraper. Tapi menurut saya paling simpel menggunakan spuit karena nanti hasilnya bakal sama rata.
Sekarang kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Selain kertas roti, teman-teman boleh mengoles loyangnya dengan margarin ya. Oke, sekarang kita bulat-bulatkan adonan satu persatu dengan cara seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, kalau sudah kita bulatkan semuanya dan ditata di atas loyang seperti ini ya. Sekarang kita proofing sampai mengembang kurang lebih 40 sampai 60 menit sambil ditutup ya. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, sekarang saya akan menyemprotnya dengan susu cair. Kalau teman-teman gak ada penyemprot atau spray seperti ini, boleh dioles menggunakan kuas ya. Setelah disemprot dengan susu cair, sekarang saya akan memanggangnya menggunakan oven Mito tipe fantasi. Oven ini andalan saya banget karena panasnya merata dan kapasitasnya juga lumayan besar loh. Oke, sekarang kita panggang selama kurang lebih 12 sampai 15 menit dengan suhu 175 derajat api atas bawah. Nah, ini setelah bagian atasnya sudah kuning kecoklatan, sekarang saya akan menggantinya dengan api bawah aja ya. Kemudian lanjut kita panggang lagi. Setelah kurang lebih 12 sampai 15 menit roti sudah matang, sekarang kita angkat. Selagi roti masih panas, langsung aja kita oles dengan butter supaya roti tetap moist dan tidak kering. Selain itu, butter bisa menambah aroma pada roti dan bisa menambah rasa gurih. Dan ini dia hasilnya, roti yang lagi viral namanya bubble bread. Namanya unik ya, karena bentuk rotinya kecil-kecil menyerupai gelembung-gelembung gitu. Meskipun resep ini tanpa diulenin, tapi bisa menghasilkan roti yang super lembut dan empuk banget. Roti ini lebih enak dicocol dengan coklat. Karena bentuknya yang kecil-kecil, makan 10 pun nggak terasa kenyang loh. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.